Pada episode 2 ini diawali dengan para peserta yang telah berkumpul kembali di kamar mereka. Mereka dikumpulkan karena telah berhasil menyelesaikan permainan babak pertama. Jumlah peserta yang awalnya 456 kini hanya tersisa 201 peserta saja. Namun setelah melihat kejadian pada permainan pertama, peserta lain yang masih tersisa pun menjadi sangat panik dan ketakutan. Mereka lalu memutuskan untuk mengakhiri permainan ini dengan melakukan voting. Sebelum voting dilaksanakan, panitia menginformasikan kepada semua peserta bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Jumlah itu merupakan akumulasi dari total peserta yang telah gugur pada permainan pertama. Panitia juga mengingatkan bahwa jika mereka akan mengakhiri permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Pernyataan itu pun membuat beberapa orang menjadi goyah. Namun pada akhirnya mereka pun memilih untuk mengakhiri permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, semua peserta pun dipulangkan ke daerah masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam itu. Gi-hun kemudian menceritakan semua kejadian yang ia alami selama di area permainan. Setelah mendengar cerita dari Gi-hun, polisi itu pun hanya tertawa tak percaya. Gi-hun lalu memberikan tiket permainan yang ia terima dari pemuda misterius sebelumnya. Polisi lalu memeriksa tiket tersebut dan menemukan sebuah nomor telepon. Polisi itu kemudian mencoba menghubungi nomor yang tertera di tiket itu untuk mengkonfirmasi apakah yang dikatakan Gi-hun benar atau tidak. Namun setelah telepon tersambung, ternyata yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat si polisi marah dan memaki Gi-hun yang dianggap telah gila. Tak terselang lama, seorang polisi muda bernama Junho telah tiba di kantor polisi. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang semula mendengarkan ceritanya. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka, ia juga memiliki tiket permainan yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu ternyata milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Dan Junho pun memiliki firasat kalau kakaknya pasti berada di tempat permainan itu. Di lain tempat, Gi-hun yang telah sampai rumah pun kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Dokter yang merawat ibunya pun menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih pulang karena ia tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Melihat hal itu, Gi-hun pun merasa sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri. Ia bahkan nekat mendatangi mantan istrinya untuk meminjam uang demi bisa membayar biaya operasi ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya. Ia juga melarang Gi-hun untuk bertemu dengan putrinya. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun mulai sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu memang benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam arena permainan. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kejadian pahit yang telah dialami Gi-hun membuatnya ingin kembali masuk ke dalam arena permainan. Begitu juga dengan peserta lain yang mengalami nasib yang sama. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali bermain dalam permainan kejam itu. Pada malam harinya mereka berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah paham dengan apa yang akan terjadi dalam arena permainan. Dari sisi lain, Junho terlihat menyusup masuk ke dalam mobil yang menjemput para peserta. Ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang telah lama hilang. Ia kemudian mengajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasa, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga ada beberapa dari mereka yang kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut bermain kembali, yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho merasa kebingungan dan kini ia harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Soe-byuk yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryeon, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat beberapa panitia sedang membuat gulali berskala besar.
Namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang Wo bertanya kepada Sobyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Sobyok pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sobyok yang berasal dari Korea Utara sudah pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sobyok pun memberitahu bahwa ia melihat panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang Wo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sang Wo tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu dan malah membiarkan mereka memilih bentuk yang sulit. Seperti contohnya, Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Mrion yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum, agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah peserta yang mengambil bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar waktu yang semakin lama semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari pola tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seseorang peserta yang gagal dan mencoba melawan salah satu panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu kemudian menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, panitia itu pun langsung ditembak oleh penyelenggara panitia permainan yang lainnya. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan, kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Dan sampai di sini episode 2 pun akhirnya selesai. Kira-kira siapa dalang dari permainan ini? So, jikalau kalian penasaran, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya guys.